Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi kita yang selanjutnya, yaitu model koreksi kesalahan atau error correction model, atau biasa disingkat dengan ECM. Apa itu ECM? Dan kenapa ECM itu terjadi? Jadi, ceritanya adalah di dalam suatu penelitian yang melibatkan data time series atau data yang dikumpulkan berdasarkan indexing waktu tertentu, ada kemungkinan bahwa data yang kita miliki itu sering menghasilkan suatu data yang tidak stasioner. Jadi, tidak stasioner ini maksudnya adalah data yang kita miliki misalkan dia menyebar terlalu fluktuatif sekali seperti ini, sehingga dia dikatakan tidak menyebar di sekitar garis rata-ratanya, atau misalkan di sini garis rata-ratanya. Nah, ini akan mengakibatkan ketika kita melakukan suatu analisis dengan menggunakan regresi, hasil regresi yang kita dapatkan akan menjadi regresi yang diragukan atau biasa disebut sebagai regresi lancung atau spurious regression. Nah, apa itu spurious regression atau regresi lancung? Spurious regression atau regresi lancung adalah situasi di mana suatu hasil regresi itu menunjukkan bahwa koefisien determinasinya tinggi. Jadi, ketika teman-teman analisis nanti dapatkan R-square-nya asumsikan adalah 90%. Tetapi ternyata di dalam hasilnya itu nanti ketika teman-teman melakukan uji T, ternyata banyak sekali yang variabel-variabelnya itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi ketika dicek uji T-nya atau dilihat korelasi atau pengaruhnya, ternyata sama sekali tidak berpengaruh. Sehingga besarnya koefisien determinasi yang dihasilkan ini hanya didasarkan atau hanya dipengaruhi oleh adanya tren di dalam data yang kita miliki. Sehingga inilah yang mengakibatkan hasil yang kita dapatkan menjadi diragukan atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, di dalam melakukan analisis dengan menggunakan ECM, ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman harus melakukan pengujian stasionaritas. Di sini ada dua macam jenis pengujian stasionaritas yang dapat teman-teman pilih. Yang pertama adalah uji augmented Dickey-Fuller atau nanti biasa disebut sebagai ADF. Yang kedua adalah uji Phillips-Perron atau PP. Kemudian setelah pengujian stasionaritas, kita tahu datanya stasioner terintegrasi pada level yang sama, maka kita bisa melanjutkan pengujian yang kedua, yaitu pengujian kointegrasi. Ada beberapa pengujian kointegrasi yang bisa teman-teman lakukan, ada Egel-Granger, ada JRDW, kemudian ada Johansen. Pilih salah satu yang paling sesuai dan dapat digunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut untuk ECM yang teman-teman miliki. Selanjutnya, setelah kita mengetahui memang ada kointegrasi, maka kita bisa lanjut ke ECM. Akan tetapi, ketika ternyata teman-teman melakukan pengujian kointegrasi dan tidak ada kointegrasi, maka ECM tidak bisa dilakukan. Itulah kenapa memang namanya adalah error correction model dan harus pengujian kointegrasi ini harus terpenuhi. Tidak boleh tidak. Kalau tidak boleh menggunakan ECM. Selanjutnya adalah pengujian jangka pendek. Pengujian jangka pendek ini teman-teman boleh menggunakan salah satu dari dua metode yang ada, yaitu Egel-Granger sama Dowomit-El-Badawi. Untuk pertemuan ini pada analisis ini saya akan lebih menekankan dulu untuk Egel-Granger. Dowomit-nya saya kesampingkan terlebih dahulu, sehingga apabila teman-teman memang tertarik, nanti akan saya buatkan metode yang Dowomit-El-Badawi dengan menggunakan ECM ini. Setelah teman-teman melakukan pengujian ECM dengan menggunakan Egel-Granger atau Dowomit-El-Badawi, teman-teman harus melakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu juga, bahwa pengujian hubungan jangka pendek ini harus memenuhi pengujian asumsi klasik mulai dari normalitas, auto, hetero, dan multiko, semuanya harus terpenuhi. Ingat, terpenuhi di hubungan jangka pendek. Setelah melakukan hubungan jangka pendek, teman-teman dapat melakukan pengujian hubungan jangka panjang.
Nah, setelah pengujian jangka panjang selesai, pengujian jangka pendek juga selesai, teman-teman dapat mendeskripsikan hasil yang teman-teman miliki, membahas sesuai dengan tujuan penelitian yang teman-teman lakukan. Sekian dari saya untuk tahapan dari ECM. Untuk beberapa materi selanjutnya akan saya jelaskan terpisah agar tidak terlalu banyak materi yang harus teman-teman dapatkan dalam satu video. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.